got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line. Got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Halimatus Sadiah dalam acara Mengulas Informasi. Yuk teman-teman kelas 5 SD, sini merapat. Di sini saya akan mempelajari mengenai teks non-fiksi, yakni pada materi kelas 5 SD di semester 2 dalam tema Lingkungan Sahabat Kita dengan subtema Usaha Pelestarian Lingkungan dengan materi 3.8, yakni menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Oke teman-teman, sebelum kita membahas mengenai teks non-fiksi, mari kita bahas tentang karya tulis. Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan dari seseorang yang disusun secara sistematis. Nah, jenis karya tulis ini ada dua macam, yakni teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah hasil karangan yang berupa hasil imajinasi, hayalan dari seseorang yang tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya seperti cerpen, novel, komik, fabel, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua nih, teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah hasil yang berupa kenyataan yang berdasarkan fakta dari penulisnya dan merupakan objektif atau penelitian atau juga disebut analisis dari suatu masalah. Contohnya makalah, jurnal, artikel, berita, karya ilmiah, skripsi, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal atau bahasa resmi atau juga disebut baku. Ingat ya teman-teman. Yang nomor 2, yakni bahasanya bersifat denotatif atau makna yang sebenarnya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta atau informasi yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Yang keempat, ditulis secara urut atau sistematis. Dan yang terakhir atau yang kelima, yakni merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan lama yang bersifat up to date. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Materi yang selanjutnya yakni cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, caranya ada dua, yakni yang pertama secara tersurat dan yang kedua secara tersirat. Oke, kita bahas. Yang pertama, tersurat merupakan informasi yang tersurat dan sudah ada di dalam teks dan tertulis, yakni sudah dipaparkan di dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Oke, yang kedua, secara tersirat. Informasi tersirat ini adalah informasi yang tidak tertulis dan tidak terlihat di dalam suatu bacaan. Nah, perlu pemahaman yang lebih untuk menemukan informasi ini. Jadi, tidak terlalu kelihatan, tetapi kita bisa memahami terlebih dahulu baru kita bisa memaknai hal tersebut. Oke teman-teman, kita membahas mengenai jenis-jenis dari teks non-fiksi. Yang pertama, jenis teks non-fiksi yakni teks non-fiksi murni, dan yang kedua, teks non-fiksi kreatif. Kita bahas pengertiannya ya. Oke. Yang pertama, teks non-fiksi murni, yakni tulisan dibuat dengan penggambaran asli dan terdapat data orisinil atau data asli. Nah, contohnya skripsi, jurnal, makalah, dan biografi. Yang kedua, teks non-fiksi murni adalah menyertakan bukti data asli dan dikembangkan menjadi karangan imajinatif. Jadi bisa dirubah-rubah menjadi sebuah karya hasil dari pengarang tersebut. Nah, contohnya yakni artikel dan berita. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
materi yang selanjutnya yakni cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, caranya ini ada dua, yakni yang pertama secara tersurat dan yang kedua secara tersirat. Oke, kita bahas. Yang pertama, tersurat merupakan informasi yang tersurat dan sudah ada di dalam teks dan tertulis, yakni sudah dipaparkan di dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Oke, yang kedua, secara tersirat. Informasi tersirat ini adalah informasi yang tidak tertulis dan tidak terlihat di dalam suatu bacaan. Nah, perlu pemahaman yang lebih untuk menemukan informasi ini. Jadi, tidak terlalu kelihatan, tetapi kita bisa memahami terlebih dahulu baru kita bisa memaknai hal tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai langkah-langkah mencari informasi penting dalam teks non-fiksi. Yakni yang pertama, bacalah dengan seksama teks tersebut. Jadi, membaca tidak hanya melihat huruf, tetapi kalian harus benar-benar memahami makna pada setiap kalimat, setiap kata, agar dapat memahami suatu teks. Nah, yang kedua yakni menemukan kalimat utama dalam teks tersebut. Yang ketiga, tentukan ide pokok atau gagasan pokok. Nah, cara menemukannya yang pertama, tandai kalimat yang menggunakan kata kunci. Cara untuk menandai itu memberi garis bawah. Nah, yang kedua, caranya buatlah kalimat berdasarkan 5W1H. Di mana 5W1H ini adalah what, who, why, where, when, dan how. Artinya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan how ini artinya bagaimana. Nah, di sana kalian dapat menemukan suatu informasi-informasi penting dalam teks non-fiksi. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!